Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara hari ini, Senin 9 Maret 2026. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan bahas mengenai transparansi pengelolaan zakat di Provinsi Jambi. Ada dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Saya perkenalkan yang pertama Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, MHI. Beliau adalah Ketua Prodi Perbandingan Mazhab di UIN STS Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Apa aktivitasnya hari ini? Dari kampus atau? Dari kampus tadi. Dari kampus. Jadi sengaja hari ini mau ketemu Mas Farisi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Robiatul. Dan narasumber yang kedua yaitu Bang Al Munawar, Dr. Andes Al Munawar, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita Ibu Sri Rahayu MPD, Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jambi. Saya ke Bu Robiatul terlebih dahulu. Bu Robiatul, pembahasan tentang zakat ini memang sudah berulang kita bahas. Cuma tentu ada baiknya kembali mengingatkan kepada masyarakat. Mungkin juga ada beberapa masyarakat yang belum benar-benar paham sebenarnya zakat ini apa gitu. Zakat ini kan rukun Islam yang ketiga. Ya. Nah, gitu. Nah, apa Bu sebenarnya zakat ini? Apakah wajib? Apakah sunnah? Metode atau model-model zakat itu apa saja? Bagaimana cara membayarnya dan seterusnya, gimana Bu? Oke. Baik, terima kasih Mas Farisi. Jadi kalau kita bicara tentang zakat, sebenarnya ini saya yakin semua umat Islam pasti sudah mengetahui ya, karena zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Berarti dia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Jadi kalau kita telusuri, ya, kita kan hanya menelusuri yang sudah kita tahu sebenarnya, yang mengingatkan saja bahwa zakat ini berasal dari bahasa zaka. Artinya zaka itu suci, bersih gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara bahasa, kata zaka itu memiliki beberapa makna di dalam bahasa Arab. Pertama tadi yang seperti saya sampaikan seperti bersih, suci ya di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, huzmin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya itu ambillah zakat dari harta mereka, yang dengan zakat itu nanti itu fungsinya adalah membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Jadi kalau kita bicara membersihkan harta, beratnya seperti ini. Kalau besi itu kan ada karatnya ya, Mas Farisi ya. Kalau karat pada besi itu kita biarkan tentu akan merusak besi pada akhirnya. Nah, seperti pada harta, ketika zakat itu adalah satu bagian yang menurut ketentuan hukum Islam adalah satu bentuk pendistribusian harta. Jadi ada bagian tertentu pada harta orang yang sudah batas tertentu gitu ya, sudah sampai nisabnya tidak dikeluarkan, itu akan menjadi masalah seperti karat pada besi tadi, akan merusak dia. Ya, berarti itu adalah bagian tertentu yang harus dikeluarkan dari harta kita, itu zakat gitu ya. Nah, kalau kita secara pribadi saja, kita secara normalnya manusia kan kita pasti ada kotoran juga di tubuh kita. Ada misalnya kotoran yang harus kita keluarkan secara rutin. Kalau itu kita tahan, ya artinya kan akan jadi penyakit juga. Seperti itulah. Artinya zakat ini sebenarnya fungsinya adalah membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Itu tujuan utamanya. Artinya meskipun secara sekilas dia terlihat mengurangi harta, ya, tapi pada dasarnya itu kalau dilihat dari secara makna lainnya itu menumbuh dan mengembangkan. Jadi zakat yang kita keluarkan terkesan sekilas berkurang, tapi pada hakikat itu adalah sesuatu yang akan menyuburkan harta. Ini seperti firman Allah, Allah yamhaqullah riba wa yurbas shadaqah. Jadi Allah itu akan memusnahkan harta hasil riba dan menyuburkan harta hasil sedekah. Kenapa di sana kata-katanya sedekah? Karena dalam Al-Quran ketika berbicara tentang zakat kadang-kadang digunakan juga kata sedekah. Gitu ya. Jadi kata sedekah itu dia bermakna dua. Ada sedekah wajib, itulah zakat, dan ada sedekah yang sunnah yang bisa kepada siapa saja tanpa ada ketentuan ya. Kalau zakat ini kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Zakat dia adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab. Oke Bu, sebelum ke situ, mohon maaf. Gitu ya. Pertanyaan saya, zakat itu wajib atau sunnah?
wajib. Ya, zakat itu wajib. Jadi sodako, pemberian yang baik. Ada dua dalam Islam. Jadi ada yang sifatnya wajib, itulah zakat. Dan ada yang sifatnya sunnah, itu ya sedekah yang kita kenal. Ya, kalau zakat ini wajib karena ada batas tertentu. Kalau sudah batas tertentu, misalnya emas sudah 85 gram emas, berarti harus dikeluarkan 2,5%. Nah, Ibu, sebelum ke situ, berarti zakat itu wajib. Nah, zakat itu ada berapa macam? Zakat terbagi dua. Bagi Ya, dua. secara sederhana terbagi dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat harta. Harta. Kalau zakat fitrah itu yang kita keluarkan sebelum hari raya itu ya, itu berupa makanan pokok. Jadi fitrah itu artinya Siapa sucian. yang wajib mengeluarkan zakat? Setiap orang, semua orang, atau yang mampu, atau yang bagaimana? Ya, kalau zakat tentunya bagi yang mampu. Fitrah, ya, zakat fitrah juga artinya orang-orang yang memiliki kemampuan mengeluarkan zakat ya, karena zakat fitrah ini kan untuk makanan pokok pada dasarnya. Artinya dia masih punya sesuatu yang untuk keluarga, untuk diri dia dan untuk tanggungan dia itu ada yang apa ya, bisa dia makan gitu. Tapi kalau batas untuk dia dan keluarganya tidak ada, ya berarti tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi memang kadang ada kesalahpahaman juga, Mas Farisi ya. Saya punya tetangga saya itu orang tidak mampu gitu ya. Dia nanya, Bu Robi, saya wajib berzakat enggak? Iya, kami ini makan aja susah gitu ya. Tapi kami kalau tidak bayar zakat gimana fitrah kepala kami ya gitu ya. Jadi ada pemahaman masyarakat kita setiap kepala itu harus keluar zakatnya. Tapi dia lupa, mungkin dia tidak tahu bahwa keluarnya zakat itu bagi yang mampu. Artinya kalau untuk kecukupan dia makan saja susah, gitu ya, artinya dia akan menjadi mustahik, menjadi penerima di sana. Cuman kalau misalnya dia secara pribadi tetap pengen berzakat, ya itu lebih afdol juga, tidak masalah gitu ya. Cuman memang zakat itu lebih ke distribusi harta dari orang yang kaya kepada orang yang ya, orang yang kurang mampu. Seperti itu. Banyak yang mau saya tanyakan, tapi saya bergeser dulu ke Bang Munawar, nanti tidak kebagian. Abang, apa pentingnya kemudian tema ini diangkat dengan tema keterbukaan informasi publik di bidang zakat? Apa yang kemudian harus dibuka gitu maksudnya, Bang? Terima kasih, Mas Presi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu tentang keterbukaan informasi, maka Lembaga Amil Zakat Nasional ini Basnas, khususnya Provinsi Jambi, itu termasuk badan publik. Artinya badan publik ini kan artinya hak masyarakat ada di dalam itu. Masyarakat ingin mengetahui bagaimana program daripada Basnas, perencanaan awalnya sampai pendistribusian dan pengumpulannya. Jadi memang ini memang penting sekali kita masyarakat ini yang dikelola ini adalah dana umat. Artinya dana umat ini perlu dipertanggungjawabkan, baik itu transparan, akuntabelnya. Ini publik ingin tahu juga, karena yang dikelola ini ya artinya memang betul-betul kebutuhannya memang betul-betul memenuhi 8 asnaf tadi, tidak sembarangan dana udah terkumpul. Ini kan yang dikumpulkan juga ini zakat profesi, untuk ASN, artinya ada zakat profesi itu, artinya tiap bulan diambil di OPD atau UPZ masing-masing di OPD itu. Nah, jadi itu yang dihimpun semuanya. Artinya ini mencakup seluruh ASN ini ya setidak-tidaknya harus tepat sasarannya, salurannya kemana gitu kan, kegunaannya apa saja. Artinya harus memenuhi unsur 8 asnaf itu, baik untuk fakir, miskinnya gitu. Memang itu tidak menutup kemungkinan untuk kepedulian sosial juga programnya, ekonomi produktif. Ini kan banyak dari kebutuhan umat ini ya, seperti saat ini kan bulan suci Ramadan, itu banyak saluran-saluran untuk memberi bantuan kepada ya khususnya masyarakat yang tidak mampu. Jadi kepedulian ini apalagi Basnas ini mitranya pemerintah. Jadi harus bersinergi programnya itu terutama untuk mengentaskan kemiskinan tadi, itu salah satu. Artinya dana ini bukan dana dari pemerintah, dana umat, semua karyawan ASN khususnya itu, ya artinya itu harus dibuka bagaimana transparansinya, penggunaannya gimana, salurannya gimana, itu artinya memang betul-betul memenuhi syarat yang saya sampaikan tadi. Nah, gitu.
standarnya bagaimana di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada saat suatu lembaga ini sudah dinyatakan terbuka, misalnya contohnya di Basnas gitu ya, Basnas Provinsi dinyatakan oh ya sudah layak nih, sudah terbuka, itu yang bagaimana? Ya, pertama ya setiap lembaga ini harus mempunyai terutama di PPID-nya masing-masing. Dia apa harus itu mengumumkan setiap 6 bulan sekali secara berkala. Artinya baik itu menyampaikan PPID itu apa Bang Munawar? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Harus ada itu? Iya, itu pertama. Karena ini masyarakat kadang-kadang ingin bertanya juga langsung ke situ dulu, pintu awalnya. Misalnya begini, karena kita ngomongin zakat berarti di Basnas PPID-nya siapa? Harus kepala Basnasnya atau orang lain ditunjuk Itu atau bagaimana? dari Basnas langsung menunjuk, ada terstruktur itu. Artinya pimpinan atasan PPID-nya mungkin kepala Basnasnya itu. Mungkin menunjuk bawahannya gitu. Itu ada strukturnya nanti. Artinya setiap 6 bulan sekali minimal itu harus menyampaikan informasi itu, baik itu melalui website atau media. Jadi masyarakat bisa mengetahui. Jadi pola-pola seperti itu yang artinya masyarakat ya pengen tahu juga kemana itu salurannya. Nah, Basnas hari ini sudah sesuai ketentuan itu atau belum? Ya, kalau menurut informasi dengan Basnas beberapa minggu yang lalu memang sudah ada, bahkan dia punya pengawas internal sendiri. Jadi udah berapa kali diaudit gitu, baik dari BPK, Inspektorat dan internal secara Basnas. Dari KI juga punya kewenangan untuk apa istilahnya? Kami tidak sampai di situ. Kalau untuk cuman ingin melihat sejauh mana transparansinya itu aja. Itu sudah kelihatan bagus lah kemarin. Baik, nanti kita perdalam lagi, kita lanjutkan. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kembali lagi di Jambi Bicara pemirsa, kita membahas mengenai transparansi pengelolaan zakat di Provinsi Jambi dan bersama kita sudah ada Wakil Ketua 3 Basnas Provinsi Jambi, Ibu Sri Rahayu MPD. Bu Ayu, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Dari mana tadi Bu cerita-cerita sepertinya dari ada kegiatan dengan anak panti asuhan ya? Bukan anak panti asuhan, anak yatim justru yang tidak di panti asuhan. Apa tuh kegiatannya? Tadi Basnas sebenarnya 2 hari nih kegiatannya. Kita ada belanja bareng anak soleh nama programnya. Jadi kita ngajak anak-anak yatim piatu dan duafa gitu belanja di 2 mall besar di provinsi. Hari ini di JPM itu 100 orang, besok pagi di Jamtos 100 orang. Jadi anak-anak itu kita undang. Nah, ini rekomendasinya RT, rekomendasinya pengurus masjid. Di kota aja tuh seprovinsi Bu? Ada yang dari Batanghari, ada yang dari Muaro Jambi. Jadi yang deket-deket. Kota Batanghari. Mereka datang ke sininya? Datang sendiri, cuman kita ganti tanah transportnya. Nah, berarti senang banget ya anak-anak tadi ya? Senang banget. Berapa Bu? Anggarannya setiap anak? Anak ya. Setiap anak kita kasih anggaran 500.000. Lumayan tuh. Bisa beli baju, bisa beli sepatu, mungkin ada yang mau kebutuhan sekolah. Gitu. Kita sesuaikan aja apa maunya anak-anak. Makanan boleh juga? Makanan boleh, tapi biasanya anak-anak lebih milih baju atau sepatu pakaian hari raya lah biasanya. Wah, senang sekali berarti tadi Bu ya. Semoga sukses terus Bu acaranya. Nah Bu, kita membahas mengenai transparansi pengelolaan zakat. Bagaimana kinerja atau kerja tupoksinya dari Basnas sendiri terkait dengan zakat ini Bu? Yang saya tahu kan ada pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran. Kita bicara pengumpulannya bagaimana Bu? Selama ini kan ada UPZ. Unit pengumpul zakat. Pengumpul zakat. Kemudian kalau tidak salah juga gaji kita juga ada potongan-potongan gitu Bu ya. Betul. Nah, jadi sudah bayar pajak, bayar zakat juga gitu. Loh, justru kalau bayar zakat itu dapatnya 2, kewajiban sama Allah terpenuhi, sama negara terpenuhi. Kenapa? Karena kalau bayar zakat, bukti stor zakat yang dikeluarkan oleh Basnas bisa menjadi pengurang kewajiban pajak. Gitu. Oke, baik, menarik ini. Nah Bu, bagaimana cara pengumpulannya?
pola pengumpulan yang dilakukan oleh Basnas Provinsi Jambi hari ini ada beberapa cara. Salah satunya tadi melalui unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat yang selama isunya sudah terbentuk itu di UPD-UPD yang ada di Provinsi Jambi. Nah, ini kami sedang gencar-gencarnya membentuk unit pengumpul zakat di desa. Gitu, pelibatan masjid, pelibatan perangkat desa untuk sama-sama melakukan pengumpulan zakat, kemudian disalurkan ke Basnas. Di Basnas itu nanti dikelola dan dana disalurkan kembali balik ke UPZ itu sesuai dengan rekomendasi dari UPZ tersebut. Begitu. Jadi kalau ada masjid yang mengumpulkan ke kita, nanti dananya dikembalikan ke masjid sesuai dengan pengajuan yang diajukan ke Basnas. Begitu. Jadi kita mengutamakan mustahik yang ada di sekitar masjid yang menjadi unit pengumpul zakat kita itu. Oke, Ibu, zakat ini kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Betul. Berarti yang mana Bu yang dibayar ke UPZ? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi sekarang itu kami mengupayakan bahwa semua masjid yang ada di Provinsi Jambi mendapat SK dari Basnas, baik Basnas Provinsi maupun Basnas Kabupaten Kota. Tujuannya apa? Supaya semua dana ZIS yang terkumpul itu bisa tercatat dan bisa terlaporkan dengan baik ke pemerintah. Begitu. Karena tugasnya dari pemerintah kan Basnas ini sebagai lembaga non strukturalnya pemerintah mencatat proses pengumpulan dana zakat dan proses penyalurannya supaya tepat sasaran. Oke, Bu, UPZ tadi, misalnya dia di OPD, berarti ada orang yang ditunjuk gitu Bu ya? Iya, ada orang, ada pengurusnya itu minimal 3 orang yang ditunjuk, di SK-kan oleh Basnas Provinsi, dan mereka punya hak dari dana yang terkumpul itu. Ada 5% hak untuk petugas atau pengurus UPZ di setiap UPZ-nya. Hak Gitu. untuk apa Bu? Honornya Hak maksudnya? untuk amilnya, iya. Oh, jadi oke. amil. Jadi kalau dana amil itu kan 2,5%, udah 12,5% dari total pengumpulan. Nah itu nanti yang 7,5% tinggal di Basnas Provinsi, yang 5% jadi haknya amil di unit pengumpul zakat. Begitu. Nah, teknisnya bagaimana Bu UPZ di OPD tadi misalnya? Kalau zakat fitrah kan jelas nih bulan Ramadan misalnya, gitu kan? Kalau di unit pengumpul zakat kita kan sudah ada ketentuan nisab nih untuk zakat mal ya. Oke, zakat mal, zakat penghasilan itu kan sudah jelas. Itu untuk zakat penghasilan itu untuk individu yang berpenghasilan 7,64 juta, 7.640.000. Penghasilannya berarti gaji pokok, tunjangan, Iya, kumpul semuanya. Iya, penghasilan. Mungkin dia punya usaha di rumah, ayam kampung, ayam petelur, apa segala macam. Pokoknya semua penghasilannya itu lebih dari 7 mencapai atau lebih dari 7.640.000 itu terkena wajib zakat. Jadi 2,5% per tahun. No, per bulan. Oh, per bulan. Iya, Oke. per bulan. Kalau zakat mal itu tidak sampai harus haulnya setahun ya Ibu ya, gitu. Ya perhitungan per ini. Nah, terus kalau di OPD langsung dipotong gaji atau gimana? dipotong gaji. Gitu. Untuk zakat mal tadi. Untuk zakat mal itu. Oke. Dan itu sudah mulai berjalan. Walaupun masih ada catatannya, Mas. Di provinsi kita ini, ASN Provinsi Jambi ini dari total hampir 13.000 ASN itu baru 23,4% yang rutin secara setiap bulan membayarkan zakat penghasilannya ke Basnas. Tadi katanya otomatis dipotong. Iya, tapi kan ada lembar persetujuan. Jadi mereka ada yang sudah setuju langsung dipotong penghasilannya, ada yang mau infak saja. Begitu. Oh, itu oke. yang masih jadi PR Berapa menurut persen tadi, Bu? saya. 23,4%. 20 yang sudah. Yang sudah. Oh, berarti masih banyak yang belum. Masih banyak. Baru ada beberapa UPZ yang sudah 100%. Misalnya ada UPZ Dinas Kehutanan gitu. Ada ini yang baru-baru ini digagas oleh Bapak Kanwil Kemenak. Mulai per hari ini itu sudah dijadikan satu pintu, jadi untuk gaji dan TPP dijadikan satu pintu di Kanwil, jadi langsung dipotong secara otomatis dan disetorkan ke kami. Nah, 2 itu yang luar biasa. Oke. Tergantung kepala OPD-nya juga ya. Betul, tergantung kepala Oke. OPD-nya. Untuk yang zakat apa? Fitrah? Zakat fitrah. UPZ tadi bagaimana? Zakat fitrah juga bisa nanti di setiap OPD ASN yang ada di OPD tersebut bisa menyalurkan zakat fitrahnya melalui unit pengumpul
zakat kita yang ada di UPD itu. Gitu. Jadi nanti apalagi kalau dana zakat fitrah itu baik uang maupun berasnya kita kembalikan 100% ke unit pengumpul zakat. Karena kalau dana fitrah itu kan tidak boleh tertinggal sampai menjelang satu Idul Fitri ya Bu ya. Nah, jadi dananya kita kembalikan 100%. Artinya hanya pencatatan saja Bu Hanya ya? pencatatan saja. Termasuk yang di masjid dan lain-lain? Betul, termasuk yang di masjid. Makanya masjid-masjid kita SK-kan menjadi unit pengumpul zakat supaya itu tadi bisa tercatat 100% pengumpulan dana zakat. Berarti zakatnya tidak disetorkan ke Basnasnya, tapi langsung ya, tetap di masjid itu? Ya, kalau uang itu disetorkan dulu, tapi kalau beras biasanya lebih pencatatannya lebih pada kita naturakan saja. Kita catat ada form yang harus diisi oleh pengurus masjid atau pengurus UPZ masjid yang sudah kita SK-kan. Nanti kita hitung itu harga beras itu seharga berapa sesuai dengan pasaran. Nah, Bu, apakah Basnas sudah punya datanya berapa masjid? Kalau itu, dan sudah berapa masjid yang sudah di SK-kan misalnya, dan sudah secara rutin lah artinya. Betul. Ini kan program baru ya Mas ya. Kita baru menggagasnya kemarin di akhir Desember setelah rapat koordinasi daerah. Jadi kalau unit pengumpul zakat yang ada di bawah naungan provinsi ini kan tidak semuanya di bawah naungan Basnas provinsi nih Mas. Ada ini kabupaten kota. Ini yang Ramadan ini sedang kami godok, ini ada 174 masjid. Gitu. Jadi punya target per tahun berapa masjid gitu kira-kira? Iya, setiap bulan itu minimal ada 20 sampai 25 masjid yang ter-SK-kan begitu. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi, Bu Ayu. Saya ke Bu Robiatul lagi. Bu, kita menyambung yang tadi ya. Berarti kita tadi membahas masih zakat fitrah. Nah, Bu, apakah setiap orang harus membayar zakat fitrah? Maksudnya begini, Bu. Anak harus bayar juga. Siapa kalau yang menanggung? Apakah harus orang tuanya atau siapa? Artinya berarti anak juga harus wajib zakat, tapi ditanggung orang tua. Gitu Bu ya? Jadi dalam satu hadis Rasul bersabda bahwa faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an minat tamar ya wa so'an minat syair. Bahwa zakat fitrah itu bahwa Rasul telah mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari tamar korma atau 1 sa' dari gandum, dan itu diwajibkan kepada baik yang orang merdeka ataupun hamba sahaya, baik itu kepada yang tua ataupun yang masih anak-anak ya, baik laki-laki atau perempuan. Artinya semua muslim yang memiliki kemampuan itu dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kalau masih anak-anak ya berarti orang tua. Orang tuanya. Itu ada hadisnya di sahih. Oke. Nah, kan ada beberapa mazhab gitu Bu ya. Apakah kita boleh bayar ini ngomongin fitrah Bu ya, langsung sendiri ke orang tertentu atau ke masjid atau ke UPZ? Apakah harus melewat lembaga atau boleh sendiri? Kemudian apakah bentuknya boleh uang atau beras dan lain-lain ya? Makanan pokok. Yang mana Bu sebenarnya? Jadi kalau semuanya boleh atau? Ya, kalau bicara tentang distribusinya ya, kalau kita belajar dari praktek di zaman Rasul, Rasul ketika Rasul akan mengirim para sahabat yang terpercaya ke daerah untuk menjadi amil zakat gitu ya. Jadi akan amil itu amil itu pengumpul ya, pengelola. Okay. Jadi pengumpul zakat. Kalau sekarang seperti Basnas gitu. Iya. Jadi pemerintah yang tunjuk. Jadi kan kalau para sahabat yang dikirimkan diutus oleh pemerintah, ya, oleh Rasul pada saat itu ya. Beliau akan mengumpulkan zakat ya, kemudian dicatat, ada pencatatnya ya, kemudian kemudian pendistribusiannya. Nah, didistribusikan itu lebih ke untuk yang warga sekitar yang daerah yang pengumpulan zakat itu, sisanya baru dikumpul ke Baitul Mal pada zaman Rasul. Tapi kemudian pada zaman sahabat Umar, harta yang dikumpul itu tidak langsung dibagikan semua, tapi akan kemudian disisakan misalnya untuk pengelolaan negara, untuk fasilitas umat Islam gitu ya. Tapi tetap mayoritas itu lebih ke konsumtif sifatnya. Misalnya kayak tadi zakat untuk dibagikan langsung ke fakir miskin gitu ya, kan sifatnya langsung habis. Tapi kan kita berniat dengan pengelolaan zakat, terutama setelah adanya Undang-Undang Zakat tahun 2011, itu kan pengelolaannya lebih profesional, lebih terpercaya, sehingga zakat ini lebih berperan dalam pengentasan kemiskinan. Kalau dulu dia menjadi mustahik,
paling tidak dengan pemberdayaan zakat melalui Basnas itu ya dilatih, dikasih modal gitu ya, didampingi sehingga kedepannya bisa jadi muzaki. Jadi itu lebih dia tidak hanya sekedar kewajiban sebagai rukun Islam saja, tidak gitu, yang ngasih individu ikan saja. tapi ngasih kail gitu Ngasih kail. maksudnya. Iya, jadi itu sebenarnya kenapa hari ini pemerintah kita itu sangat sangat perhatian dengan pengelolaan zakat supaya zakat itu tidak hanya sebatas itu saja, tapi dia berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Nah, kalau tadi yang pertanyaan Mas Parisi yang kedua tadi, zakatnya apakah boleh langsung diserahkan gitu ya? Jadi itu tadi sebenarnya kalau kita lihat dalam prakteknya tadi kan dikumpul melalui amil dulu ya. Nah, kemudian amil akan membagikan kepada para mustahik ya. Tapi tetap kan sifatnya masih tradisional ini. Belum panjang. Kalau dikasih modal kan nanti tahap-tahapannya gitu. Jadi tidak langsung habis. Nah, itu sebenarnya boleh saja sebenarnya kita langsung menyerahkan kepada apakah keluarga kita yang terdekat yang kita anggap lebih layak. Tapi kalau memang kita ingin tujuan jangka panjangnya itu adalah pengentasan kemiskinan umat Islam, tentu harus lebih terstruktur, lebih sistematis. Makanya ini kemudian sebenarnya peran penting dari Basnas itu sendiri sebenarnya. Ya tinggal sebenarnya kalau Basnas ini saya lihat lebih bagaimana meningkatkan literasi. Jadi kesadaran bahwa lebih utama sebenarnya melalui Basnas karena lebih terdata, sistematis dan tepat sasaran gitu kan. Itu yang kita harapkan. Dan juga sebenarnya kalau tadi pertanyaannya ya boleh secara langsung ya boleh secara langsung, boleh, tapi berarti lebih utama sebenarnya kalau lembaga ini terpercaya itu bisa lebih berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat sebenarnya. Kalau bentuknya Bu, boleh uang, boleh beras? Ya, jadi seperti ini. Di dalam fikih ya, kajian fikih hukum Islam itu sebenarnya kan kalau hadisnya tadi kan 1 sa' dari tamar. 1 sa' itu kalau bahasa fikih itu 4 mud ya. Kalau kita itu kalau dalam ada perbedaan pendapat berapa 1 sa' itu berapa kalau di kilokan atau diliterkan gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa hadisnya 1 sa' dari tamar. Tamar itu korma, makanan pokok pada saat itu ya. Tamar atau gandum kan karena orang-orang Arab makannya ya itu tadi gandum. Berarti dan itu kalau tadi makanan pokok Indonesia beras. Kita hanya pakai beras gitu ya. Boleh pakai jagung juga kalau misalnya memang makanan pokok kita jagung gitu. Nah, menurut mazhab Syafi'i karena di hadisnya, jadi ini tidak hanya mazhab Syafi'i saja, juga mazhab jumhur kebanyakan ulama. Artinya kalau di hadisnya itu jelas yang dikeluarkan itu dari makanan pokok. Maka kemudian mayoritas ulama menganggap ya harus makanan pokok bentuknya. Tapi kemudian Imam Hanafi ya dari mazhab Hanafi, karena Imam Hanafi ini tinggalnya di kota besar ya, di kota Irak gitu ya, di kota metropolitan, tentu dia lebih terbuka lagi bahwa ketika misalnya pembayaran zakat itu melalui uang lebih tepat sasaran juga, karena kadang-kadang orang lebih tahu apa yang dia butuhkan gitu ya. Gitu dan maksudnya. Pendistribusiannya juga lebih mudah. Karena kan tidak harus diantar ya, bisa apalagi di zaman sekarang bisa melalui transfer pembayaran zakat. Jadi sebenarnya lebih ke tujuannya agar manfaatnya itu lebih bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para mustahik gitu. Artinya gitu. Dua-duanya boleh. Ya. Cuman nanti ada perbedaan lagi Mas Parisi. Jadi kalau kita yang bermazhab Syafi'i, kita nanti tetap fokusnya pakai beras. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen pakai uang, kita mengikutnya mazhab Hanafi, dan itu ada bedanya. Kalau di mazhab Syafi'i itu dia kadar berasnya itu 2,5 sampai 2,8 kalau tidak salah. Tapi kalau di mazhab Hanafi itu 1 mud itu 1 sok itu 3,2 kilo. Agak beda. Jadi kalau bayar pakai uang, dia lebih tinggi daripada bayar pakai beras. Karena tadi untuk kehati-hatian ya, supaya nanti masyarakat tidak bingung gitu ya, karena memang dasar awalnya bahwa yang membolehkan pakai uang itu adalah di mazhab Hanafi, berarti ngikut ketentuannya. Nah, gitu. Baik. Ya. Baik, saya ke Bang Munawar, tapi harus sedia dulu nih Bang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Jambi Bicara, kita kembali saat lagi.
Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema transparansi pengelolaan dana zakat di Provinsi Jambi. Saya ke Bang Munawar, Wakil Ketua KI Provinsi Jambi. Bang Munawar, terkait dengan keterbukaan informasi publik, kan ada informasi, ada berapa jenis Bang informasinya? Informasi berkala, serta merta dikecualikan, informasi terbuka. Satu-satu Bang, mulai yang berkala ya. Ya. Berkala contohnya apa kalau di zakat? Contohnya seperti Basnas itu secara berkala itu, dia harus menyiapkan, menyediakan informasi laporan itu minimal 6 bulan sekali. Jadi betulan Basnas ini ya termasuk salah satu badan publik juga, artinya dia mengelola dana umat. Jadi umat juga pengen tahu gitu. Jadi laporannya laporan apa maksudnya yang dilaporkan? Itu mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian. Sampai ke program kerja, itu semuanya harus sampaikan secara berkala. Dilaporkan ke masyarakat atau ke KI-nya? Ya, ke masyarakat. Oh, itu melalui media-media dia tentunya, ya seperti di websitenya sudah ada. Kemudian ya mungkin ada di PPID saya sampaikan tadi. Jadi kalau masyarakat juga ingin mengetahui, ini kan hak masyarakat juga kadang pengen tahu. Karena dana ini dana umat yang saya sampaikan tadi, ya silakan juga ke kantor Basnas boleh nanya gitu. Apalagi ini khusus Basnas ini mayoritas ini yang ASN Bu ya. Jadi ASN ini ya punya penghasilan, artinya zakat profesi. Itu yang dihimpun oleh Basnas ini. Kemudian salurannya itu juga kan disampaikan juga melalui media seperti yang saat ini ada kegiatan itu kan sudah salah satu contoh bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ada kegiatan Basnas menyalurkan bantuan untuk ya mungkin anak-anak yang tidak mampu. Ini di saat Ramadan ini kan sangat ini sekali nih, tepat sekali sasarannya. Oke, kita sapa dulu benar. Oke. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang juga, Dr. Emparidi yang saya hormati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat berpuasa untuk kita semua. Baik, silakan Pak Yudi. Sangat menarik, Bung Dr. Emparidi, judul kita berkaitan dengan puasa ini, Lebaran ya. Dasar zakat, ya tentu saya coba mohon maaf kepada Bapak-Bapak Ibu narasumber, saya tidak menyebut nama karena waktu ya, tidak mengurangi rasa hormat. Ya kembali kepada dasar zakat ya, dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, ayat 43, wa aqimus sholat wa tu zakat. Kan jelas tuh. Jadi artinya ya tegakkan salat, naikkan zakat. Yang kedua surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir miskin. Mengumpulkan zakat mualaf untuk jalan Allah. Jelas. Nah, berkaitan dengan judul kita ini ya itu untuk Ibu Sri ya dari Basnas harusnya ya Pak Amin yang hadir. Nah Pak Amin lebih berkompeten gitu, nggak usah ngeles-ngeles Pak Aminnya. Jadi bahasanya adalah suatu lembaga yang mengelola keuangan yang dihimpun untuk diberikan kepada yang berhak, masuk zakat salah satunya. Jadi lembaga ini menurut saya ya baik trustnya atau kepercayaan dan meruahnya harga diri, nah harus tinggi, bukan rendah. Untuk ladang korupsi, bukan sebaliknya menjaga ladang korupsi. Jadi pengurusnya itu, jadi otak berpikirannya itu turun ke hati, langsung ke masyarakat. Nggak bisa lagi stok mana-mana. Itu sebenarnya meruah zakat itu. Nah, misalnya di kota Jambi ya, ada 11 kecamatan, 16 kelurahan, 1.600 RT, jumlah penduduknya 635.100 jiwa. Dikurangi anak-anak ya 150.000 lah sisanya. Tentu dewasa, tua, lansia, miskin, juga miskin ekstrim. Penerima zakat ini tentu cukup banyak. Seharusnya orang menerima zakat itu sejahtera, bukan malah sebaliknya ada kertas. Itu kan terjadi, tidak maksimal gitulah. Jadi pertanyaannya Bung Parji dan Bapak Ibu narasumber, apakah penerima zakat, penerima dengan pemberi zakat ini sudah by data, ya Bu. Artinya belum maksimal menurut saya. Baliknya, apakah sudah maksimal? Jadi data BPS, data sosial, data dari Depak,
dari Basnas sendiri. Oke. Itu jadi tolong penjelasannya. Kita takut salah sasaran. Tentu Baik. ya kaitannya goal-goalnya yang kita untuk berzakat itu ya kepada ya Bapak Narsum yang kedua dari apa namanya KI ya. Sudah Baik, sesuai Pak Yudi. nggak dengan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik? Implementasinya zakat ini dia program kerjanya harus jelas. Baik. Penerima zakat asal jumlah apa namanya keuangan penerimanya dari mana asalnya, hasil Baik, Pak audit yang Yudi. resmi dan sebagainya. Jadi artinya pertanyaannya kenapa masyarakat itu tidak berduyun-duyun berzakat itu di kantor Baik. zakat? Itu pertanyaan besar. Makanya dari perguruan tinggi Ibu itu harus meneliti, dikaji itu apa sebabnya. Dari Baik. tahun ke tahun kan begini terus. Ya, baik. Pak Yudi, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf karena waktunya terbatas, tapi kami menangkap apa maksudnya. Ibu, Pak Abang Munawar, kita potong dulu untuk pertanyaan Oke, utama. siap. Karena pertanyaannya didiskusikan ke Bu Ayu. Bu Ayu, intinya potensi zakat banyak. Kemudian tapi kenapa masyarakat tidak berbondong-bondong mau, padahal ini wajib loh gitu kan Bu. Tapi kenapa susah untuk membayar zakat yang dikelola oleh Basnas? Tadi disinggung yang terpenting adalah trust atau kepercayaan masyarakat. Bagaimana Bu meresponnya? Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Yudi. Tapi memang fakta di lapangan hari ini salah satu penyebab masih kurangnya masyarakat yang membayar langsung ke Basnas itu karena memang paradigma berpikir masyarakat masih perlu kita tingkatkan literasi zakatnya ya. Oke. Gitu. Dan saya pikir jadi PR bersama bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi zakat untuk masyarakat Provinsi Jambi. Karena kalau hanya Basnas sendiri yang bekerja tanpa disupport, ini media ini luar biasa menurut saya hari ini sudah bekerja sama dengan kami. Ini juga salah satu usaha untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat. Terima kasih juga KI yang selalu mensupport kami untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi ke masyarakat bahwa yang saya bilang tadi, paradigmanya di masyarakat bahwa akan lebih afdol ketika mereka menyampaikan langsung zakatnya kepada orang-orang terdekat. Padahal sebenarnya disampaikan pun ke Basnas, kalau memang nanti dana yang disampaikan ke Basnas itu kemudian ingin dibagikan ke orang-orang terdekat yang memang masuk dalam 8 asnaf, itu sangat bisa, Mas, gitu. Itu kita sebut sebagai zakat muqayyad. Zakat yang menyertakan calon penerima zakatnya. Gitu. Nah, jadi siapa saja silahkan bayar zakat ke Basnas. Kalau misalnya nanti saya mau bayar zakat ke Basnas, tapi saya mau penerimanya saya yang menentukan, gitu. Kan masyarakat kita masih begitu nih. Biasanya setiap tahun saya bayar zakat itu langsung. Kenapa? Karena orang-orang sesuai dengan sunnah katanya gitu. Rasul menganjurkan bahwa membayar zakat itu lebih baik kepada orang-orang di sekitar kita yang lebih dekat. Nah, Basnas bisa nggak menjawab itu? Bisa. Itu tadi yang saya bilang melalui zakat muqayyad namanya, gitu. Oke, baik. Terkait dengan pertanyaan berikutnya Bu tentang tadi kan pengumpulan Bu. Nah, pengelolaannya gimana Bu sebenarnya? Berapa sebenarnya uang yang terkumpul dari zakat ini Bu? Oke. Gimana ngelolanya? Saya laporkan yang tahun kemarin itu dana terkumpul total 15 miliar. Gitu, 15 miliar. Seprovinsi. Bukan, itu Provinsi Jambi saja. Kalau seprovinsi Jambi itu 89 miliar. Oke. Gitu. Itu seprovinsi ya. Ada yang dikelola oleh Basnas kabupaten kota. Oke. Tidak hanya yang Jadi dikelola kalau oleh provinsi saja 15 miliar. 15 miliar. Nah, Oke. dana 15 miliar Dan itu ini baru 20%-an tadi ya. 23,4% dari ASN. Tapi sebagian juga ada yang dari retail gitu. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa tidak menutup mata bahwa memang ada orang-orang yang para muzaki yang langsung menyampaikan zakatnya ke Basnas secara individu. Ada beberapa dokter spesialis, ada Oke, Bu. ini. Bu, ngelolanya tadi gimana Bu? Apakah langsung dikasih, apalah tadi dikasih kail contohnya? Oh ya, nah itu Apa saja programnya gitu? Oke, saya menyambung yang disampaikan Ibu Robiatul tadi bahwa sebenarnya memang paradigmanya hari ini zakat itu sudah sedikit bergeser, tidak lagi melulu ke arah konsumtif, memang lebih pada
produktif. Produktif Bu ya? Iya. Kita tahan dulu Bu, produktif. Zakat produktif Bu ya? Betul, betul. Kita harus tahan dulu, masih ada satu segmen lagi, pemirsa tetap di Jambi Bicara. Pemirsa, kita berada di penghujung dialog Jambi Bicara pada siang hari ini. Temanya adalah transparansi pengelolaan zakat. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan. Bu Ayu, kira-kira penutup Bu, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bu? Oke, yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Provinsi Jambi yang sudah mempercayakan menyerahkan dana zakatnya melalui Basnas Provinsi Jambi untuk pengelolaan dan penyalurannya. Dan selanjutnya juga saya mengajak kepada masyarakat Provinsi Jambi, ayo semuanya kita bayar zakat melalui Basnas. Insya Allah semuanya akan kami laporkan secara kontinu setiap bulan, bisa dilihat di IG kami, dan melalui backdrop dan spanduk-spanduk di pinggir jalan, masyarakat bisa melihat seperti apa sebenarnya dana zakat itu dikelola gitu. Dan dengan senang hati, jika memang ada yang membutuhkan informasi lebih terperinci, silahkan datang ke kantor kami. Kami akan memberikan informasi lebih detail terkait pengelolaan zakat ini. Baik. Ayo salurkan zakatnya melalui Basnas. Insya Allah kami akan menyalurkan sesuai dengan asnaf yang 8 dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan regulasi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Basnas memegang 3 prinsip: aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Terima kasih Ibu Ayu. Bu Robiatul, silakan. Baik, bahwa zakat itu merupakan instrumen yang sangat penting dalam Islam dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Dan tujuan utama dari pengelolaan zakat yang semakin profesional oleh pemerintah ini sebenarnya untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan zakat agar lebih tercapai tujuannya dalam itu tadi pengentasan kemiskinan. Oke. Maka kita harus percaya bahwa Basnas kita hari ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola dan mendistribusikan zakat dalam target itu tadi ya, target Oke. utama pengentasan kemiskinan. Baik. Jadi insya Allah kedepannya semakin banyak masyarakat Jambi yang membayar zakat melalui Basnas. Oke. Dan Baik. dan kita harapkan semakin Basnas itu juga semakin menjaga kepercayaan masyarakat ke Baik. depannya. Terima kasih Bu Robiatul. Terakhir Abang, singkat Terima Abang. kasih. Saya yakin dan percaya bahwa potensi zakat ini sangat besar sekali, dan manfaatnya pun kalau memang ini memang tepat sasaran, itu alhamdulillah bisa mengurangi kemiskinan juga. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya mudah-mudahan kita bangun lagi ke depanan kepercayaan kepada masyarakat Bu. Dengan keterbukaan Sosialisasi, informasi. edukasi. Oke, baik. Banyak sektor yang lain yang kita garap lagi. Kalau ini memang tercapai semua, itu sangat dahsyat sekali Bu. Ya. Luar biasa. Itu harapan Baik, kami terima kasih. mendorong Basnas. Terima kasih. Terima kasih Abang dan Ibu-Ibu sudah hadir, para narasumber. Demikian tadi dialog kita hari ini pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ahmad Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.